Suku Katolik Jawen. Enggak. Cuman Bang AKTP mungkin hanya sekedar jemaat biasa, makanya dia nggak tahu apa-apa. Astaga, Bang. Apakah abang seorang pengurus gitu? Makanya Saya jadi, abang heran. jadi anak altar, Makanya abang heran. orang Flores. Makanya abang heran. Makanya Abang heran. percaya nggak di Flores paling mayoritas Katolik, Bang? Percaya nggak? Nggak ada sedekah gitu loh. Mana kalau di Katolik kan ada sedekah, makanya. Percaya nggak di Flores paling mayoritas Katolik? Ya percaya. Nah, udah kalau abang begitu mau apa lagi, abang? Jadi emangnya saya permasalahkan? Bukan, maksudnya kalau abang bilang tentang Katolik, Bang, saya bukan mau sombong, Bang. Saya nggak mau terlalu ini, Bang. Orangnya saya tuh ada aturannya, Bang, ya. Karena jangan berlebihan saya ngomong, saya tahu batasannya, Bang, ya. Jadi kalau kita ngomong intinya saja, ya, abang kalau berkata sesuatu, Bang, saya sarankan aja berpikir dulu. Apakah yang saya ucapkan ini benar atau salah, agar tidak sampai nanti di telinga orang lain ini keliru. Karena yang saya hadapi ini adalah sama-sama Katolik. Gitu, saya Bang. tidak mengatakan Bang AKTP salah, tapi ada hal yang memang Bang AKTP tidak ketahui. Masalah sedekah aja Bang AKTP nggak tahu gitu. Sedekah itu. Jangankan saya, Bang. Tadi saya bilang aja Ekaristi, kau bilang perjamuan kudus. Itu sudah keliru, saudaraku. Nggak, atau begini, Nggak masalah Bang juga, Yestuku. Sebentar Bang Al, saya ini mau tanya dulu. Saya mau belajar Bang Yestuku. Kalau Anda seorang Katolik, sakramen yang paling tertinggi di dalam Katolik itu apa, Bang? Kalau sakramen paling tertinggi ya, kalau umat biasa Bang, hanya 6 sakramen. Tapi ketujuhnya sakramen imamat itu untuk yang pentabisan para. Yang tertinggi aja, Bang. Yang tertinggi apa? Yang tertinggi aja. Yang tertinggi. Tinggi imam. Kau kejauhan Yestuku. Sakramen tertinggi. Kalau sakramen imamat itu Bang, khusus untuk. Aduh, padahal dia udah bolak-balik loh bilang tadi. Udah bolak-balik kau bilang tadi. Sakramen imamat itu kan khusus orang pastor, memang para pastor. Apa itu sakramen tertinggi di dalam kekatolikan, Bang? Tertingginya itu sakramen imam itu untuk pastor itu. Kau udah bilang tadi. Kau perdebatkan dengan AKTP tadi. Apa sakramen tertinggi di dalam kekatolikan? Paling tertinggi dari yang lain gitu maksudnya. Ya, tadi kan debatin sama Al. Kau berdebat tadi sama Al. Di situ ada sakramen tertinggi yang kalian perdebatkan. Yang saya nanya, apa sakramen tertinggi di dalam gereja Katolik? Nggak ada paling tertinggi, nggak ada paling tertinggi, tapi sakramen yang sering dilakukan dalam isinya. Yang sering dilakukan itu perjamuan Ekaristi itu, contoh kalau ada pastor itu. Yang tertinggi aja Bang, yang tertinggi. Ekaristi itu nggak ada yang paling tertinggi. Padahal itu dijalani, Bang. Aduh, kejauhan ini justru nih. Betul kan udah bilang jauh ya. Semua sakramen itu Bang, itu dilakukan baik permandian, ekaristi, pertobatan ya. Semua dilakukan, cuma hanya satu yang tidak dilakukan oleh jemaat biasa, itu sakramen imamat itu khusus bagi para pastor yang memang ditabiskan, itu sakramen imamat. Tapi semuanya itu dilakukan, baptisan, pertobatan, sakramen Ekaristi itu sumber puncaknya Abangku. Yang dimaksud sakramen ini juga bisa disebut komuni ya, komuni kudus ya Al ya. Itu yang paling utama. Kalau udah ngomong bolak-balik tadi gimana? Bang Palopo, kalau saya sarankan sama Yestuku ini mending minta materai sama Bang Kepa saja biar titik aman. Itu salah loh dibilang. Emang dia belum materai, Pastor Loding. Belum, itu dia bilang kau salah tadi tuh. Dia bilang itu salah. Berarti Kepa salah dong. Sakramen nggak bisa lagi tuh. Nggak ada sakramen paling tertinggi dan paling terendah, nggak ada itu. Astaga, tidak ada sakramen tertinggi. Katakan Bang Palopo, Bang. Ekaristi paling tertinggi, Bang.
Makanya setiap misa-misa itu pasti harus ada ekaristi. Walaupun ada orang meninggal ya, pastor itu pasti ekaristi. Ada orang meninggal pun pastor itu ekaristi, Bang. Itu sakramen tertinggi. Aduh, Abang jangan. Sakramen itu semua dilakukan bukan berarti sakramennya itu terendah. Aduh, Bang Alkatp makan penting itu ekaristi, saudaraku. Kau tanya di Katolik mana? Tanya pastor dah. Percaya bohong. Orang meninggal saja, dengar ya, orang meninggal aja di tempat kematian ya, yang tetap ada ekaristi, Bang. Pengucupan syukur, anaknya ulang tahun atau anak yang menjadi lulus jadi kuliah, setelah kuliah dia lulus S1 tetap juga ada ekaristi, Bang. Tetap yang namanya ada ekaristi. Ekaristi Bang Alkatp itu pun kalau pastor yang mengambil kebaktian itu baru ada ekaristi. Tapi kalau yang lain nggak harus ada ekaristi. Pastor lah saya bilang tadi. Masa Anda yang jadi yang mimpin doa, kacau nanti. Iya, kan nggak semua harus pastor kan yang melayani ke daerah. Contohnya, kalau di tempat kami, ya, bahkan Natal pun kalau nggak ada pastor, nggak bisa ekaristi, nggak harus semua, cucu orang meninggal juga. Kalau ada pastor yang memang pelayanan dalam kebaktian ada yang meninggal. Kalau nggak ada pastor siapa yang menggantikan? Coba. Apakah? Kalau nggak ada pastor siapa yang menggantikan pastor? Misalnya pastor sakit, ya, pastor parokinya sakit, siapa yang gantikan? Berarti Bang Alkatp ini gereja saya di tanya kok siapa yang menggantikan, Bang, kalau Anda Katolik? Misalkan presiden, contohnya presiden itu lagi berhalangan, pasti yang menggantikan dia tuh mewakili dia yaitu wakil presiden. Nah, sekarang saya tanya kalau misalnya pastor paroki itu sakit atau berhalangan, siapa yang akan menggantikan dia untuk misa kalau di gereja kami, Bang, contohnya nggak ada pastor. Jangan gereja kami, ini Katolik saya ngomong, Bang. Iya, Katolik, karena saya Katolik kan kalau di gereja di Katolik itu, contohnya kalau pastor nggak ada, itu digantikan oleh lektor. Lektor, aduh, frater, Bang, aduh, udah. Kamu ini nggak tahu, Bang. Kalau nggak ada kan lektor. Nanti itu wajib itu frater, Bang, setelah pastor, bukan rektor, Bang. Rektor itu pembaca, aduh, udahlah. Bang, kalau nggak ada pastor, kalau nggak ada frater, Bang, itu kan kali beda gereja kali. Beda gereja. Iya. Jadi gini Justuku. Dan jadi di kekatolikan itu gini, kalau tidak ada pastor masuk frater, kalau nggak ada frater bubar, tutup besok aja berdagang. Salah. Gitu. Gini, mungkin makanya Bang Alkatp ini mungkin gerejanya kan di paroki ya, tapi kalau di desa-desa kan beda. Jadi kalau di paroki memang harus jelas di situ ada pastornya, ada fraternya. Tapi kalau di daerah-daerah desa-desa nggak harus pastor ataupun frater. Bahkan bisa aja dalam di gerejaku, Bang, bisa aja ya 2 kali ataupun 3 kali setahun. Wah, salah, nggak bisa. Tapi kan untuk nggak gitu. contohnya misa Kamis, contohnya kan hari Kamis kan, hari Kamis atau hari Minggu, kalau nggak ada pastor memang diambil alih oleh lektor gitu loh. Jadi nggak harus pastor ataupun frater, karena frater dan pastor itu memang mungkin Bang Alkatp ini di paroki ya, jadi kan memang itu tempatnya orang frater dan pastor. Kalau di tempat kami nggak seperti itu sih, bahkan bisa dihitung jari lah kalau pastor atau frater itu masuk ke gereja. Mungkin jadi gereja abang ini belum ada IMB ya? Bukan begitu. Ibaratnya begini, paroki itu kan pusatnya kan begitu. Contohnya di daerahku lah, berarti pusatnya ada pastoralnya kan, ada parokinya kan begitu. Dan memang semua setiap kebaktian itu dilakukan oleh pastor. Kalaupun sakit kan banyak pastor yang lain kan begitu. Kalau kecuali kalau contohnya di kampung aku lah begitu. Hari ini ada pastor, kemudian berhalangan, bisa digantikan frater. Kalau frater nggak ada, diambil alih oleh lektor. Kalaupun lektor nggak ada, contohnya sakit lagi, ya sublektornya gitu kan. Nah seperti itu. Mungkin Bang Alkatp ini bergereja di parokinya gitu. Jadi nggak salah juga sih, saya pun ngomong nggak salah. Karena nggak semua pastor nggak harus semua harus melayani di gereja atau harus perjalanan ekaristi, enggak. Bang Palopo, muncul lagi gelar kemuliaan, Bang. Malam, Mayor. Malam, selamat malam, Mayor. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhannya Yesus memberkati. Mayor Asadu. Gelar kemuliaan. Lanjut. Gelar kemuliaan berdampingan dengan materai. Lengkaplah sudah penderitaan.
Justru saya memberikan himbauan juga kepada Alkitab, kalau memang sudah apa juga ya cepat-cepat loh, jangan lama-lama juga sih. Itu juga himbauan saya kepada Bang Alkitab. Karena Iya, bertahap-bertahap Bang, bertahap-bertahap Bang, Iya. bertahap. Karena Intinya biar doa saja Bang, juga. karena begini Bang ya, hanya si Bilis yang tidak mau ada saudaranya, ada keluarganya, ada kawannya, ada orang lain yang berbuat baik, hanya si Bilis. Ketika ada orang itu berbuat kebaikan dan kita tidak suka, berarti koreksi diri kita, jangan-jangan diri kita ini si Bilis yang menyerupai manusia, takutnya begitu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu juga sih, kenapa Iya, kita Bang. larang-larang jadi Iya, biar Bang Alkitab jadilah teladan, bukan jadi batu sandungan, kan begitu lebih cepat lebih baik juga, kan begitu. Baik, iya, benar-benar langsung syahadat lah, malam ini lah langsung, jangan diundur-undur lagi. Ya, dibantu doa-doakan saja teman-temannya. Mungkin dengan asbabnya Bang Alkitab ini dia tiba-tiba syahadat, tiba-tiba dia ikut dari si Major, dia ikut dari Bang Kepas, dia ikut jadi jalan tuh. Kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu loh. Coba bayangkan begini teman-temannya, satu ketika semua para pembenci Rasulullah itu mereka rapat, termasuk Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam. Maka ditanya, siapa yang berani membunuh Rasulullah? Umar bin Khattab yang berani mengangkat tangan. Ketika dalam perjalanan mau membunuh Rasulullah, Allah bola-balik hati, akhirnya dia menjadi pembela Islam. Ya, kita tidak tahu dari kalian 3 ekor di luar Alkitab ini kan kita tidak tahu siapa yang akan mendapat. Saudara saya, Kita tidak tahu kan? gelar kemuliaan. Selamat malam, gelar Iya, kemuliaan. Jangan dengarkan. Dengarkan. Kalau kau mengatakan seperti itu, ya, orang mau bersyahadat yang 3 ini yang, kalau kau ditanya keislaman, kau buka kitab Matius, Lukas, Kisah Rasul, kau bilang lagi si Paulus botak-botak, apa lagi yang didapat dari apa yang mau disadati? Aku tanya kau. Yang ditanya Siapa Begini Bang Kepas, Siapa yang ngomong gelar kemuliaan? Matius, Lukas. gelar kemuliaan Bang. Jadi kita harus memuliakan nih, kita harus berbicara memuliakan. Begini Bang, ketika kalian bertanya tentang keislaman, ketika saya lari ke Markus, Martinus, Uranus, Capticus, Neptunus, emang mereka itu Kristen kan? Bukan. Jadi apa salahnya kalau saya lari ke mereka? Jadi imanmu kapan mau diketahui? Kalau ditanya kau Kenapa? Di saat ditanya tentang keimananmu, yang kau buka bukannya kitabmu, celanamu yang kau buka, mencak-mencak. Apa yang mau kau tanyakan? Apa-apa? Selama ini enggak buka diskusi kita. Kau di saat kau kemarin sering aktif buka komat, kau ini, ya pasien berikutnya saya naik bukan saya. Begini ya, ini saya netral. Gini teman-teman, silakan Pak Mayor naik berdiskusi dengan Pak Pastor Oding. Cuman satu syarat, Bang Mayor jangan bawa kata gelar kemuliaan ya. Ini konsep ketuhanan. Enggak, ini kemarin depan dia juga dibuka komat sendiri ya. Ya pasien berikut tanya. Kerennya 2 kali kena tahu nggak dapat apa? Major, saya mau tanya sama kau Major, ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu dia pakai apa? Pakai ludah atau tidak? Iya. Pakai ludah kan? Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dia pakai ludah. Kalian ini kan buta akal, jadi saya menyembuhkan pakai ludah pula. Masalah Saya ambil dalil kan dari Yesus. Salah saya di mana? udah saya bukannya saya sembuh, malah kau yang kejang-kejang kesurupan. Kan? Kan Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Summum bukmum unyum, mereka tuli, mereka buta. Jadi saya menyembuhkan orang yang menuhankan Yesus harus pakai cara Yesus, yaitu meludahi. Wih. Nah, sembuh sekarang kan? Jadi Bang Lodi harus dibaptis dulu baru. Dibaptis dulu baru. Dengar dulu. Dengan PD-nya dia kemarin dengan penonton dia 1.500. Ya, pasien berikutnya, di sini kain-kain dia nih, belum naik. Tiba saya naik, oke naik. Diskusi. Ini apa sih maju? Udahlah udah ruang fit katanya. Kena ludah ya Mayor. Sesak napas.
Aduh, loading. Jadi ternyata ludah rohani saya bereaksi juga sampai ke sini ya, luar biasa. Semoga kau cepat sembuh Major ya. Intinya begini teman-temannya, Major ini kita sisa menjelaskan dia apa definisi Tuhan sebenarnya. Karena kenapa? Karena Major ini dia masih meyakini Bapa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan Yesus adalah Tuhan juru selamat, dan dia mengiyakan di dalam kekristenan ada dua Tuhan. Tuhan juru selamat dan Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah itu yang saya akui sama Major. Benar kan Major, di Kristen dua Tuhan kan? Ya Tuhan itu bisa banyak, karena Tuhan itu keluar dari keyakinan. Aduh, putar lagi. Ya kan? Di saat kau percaya kepada pohon pisang itu ada roh yang bisa menyelamatkanmu, yang berkuasa atasmu. Kamu menuhankan pisang nggak? Pohon pisang nggak? Tidak. Jadi kau ngapain tuh percaya sama pohon pisang itu? Siapa yang percaya sama pohon pisang? Enak saja kau nih. Saya masih waras loh. Dia percaya di pohon pisang itu ada sosok yang bisa diyakini dia, yang berkuasa atas diri dia, yang bisa menolong dia. Dia menuhankan nggak? Dia menuhankan pohon pisang nggak? Ya kau tanya sama orang itu, kenapa tanya sama saya? Ya, kau bakal sesak napas. Ah ini di saat kita langsung bukan napas. Major. Makanya kalau naik komal. Oke, begini Major. Tuhan. Oke Major. Oke Major. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu terlihat atau tidak terlihat? Oke, Tuhan pencipta itu ya dia tidak terlihat. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu terlihat atau tidak terlihat? Iya, Tuhan yang mana dulu? Tuhan ini kan gelar yang disemakan pada yang di Kristen ada berapa Tuhan? Hah? Di Kristen ada berapa Tuhan? Ya ada, Allah Bapa Tuhan, Juru Selamat Tuhan, Yesus, Roh Kudus Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Ya, 1 juta, 1 triliun pun bisa Tuhan, asal kau percaya. Menceret. Oke. Saya tanya balik, buktikan ya, buktikan. Loading, Tuhan ada berapa loading? 1. Tuhan Muhammad. Oke, Tuhanmu yang mana? Silakan. Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, siapa ini yang bernama Allah ini yang kau tuhankan? Tidak setara dengan makhluk, tidak terlihat. Oke, tidak terlihat. Bagaimana kau tahu kalau dia itu adalah Tuhan? Kalau dia tidak setara dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Apa yang kau dia mengutus? Ya, dia mengutus utusannya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia katakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, Quran surah Yusuf ayat 102. Apa katanya? Quran surah At-Toha ayat 14, Quran surah Fusilat ayat 30 dan lain-lain. Silakan. Itu dikatakan di surah itu dikatakan Allah itu yang bernama Allah itu kata siapa? Yang apa? Yang bernama Allah itu siapa, kata tadi ayat yang kau bawakan itu? Allah itu Tuhan orang Islam. Oh, berarti ada gelar bernama Allah gitu. Gelar bernama Allah? Tuhan itu bagaimana ceritanya? Tuhan itu gelar bukan? Tuhan itu gelar bukan? Iya, Tuhan itu gelar. Berarti ada gelar bernama Allah gitu. Ada gelar bernama Allah maksudnya? Tadi kau bilang Tuhan itu gelar. Sekarang yang kau sembah itu apa, gelarnya atau namanya? Allah itu namanya, gelarnya Tuhan. Oke. Iya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang lain-lain selain Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tuhan ada nggak? Tuhan itu ada nggak? Kenapa? Tuhan itu ada. Tuhan mana dulu? Tuhan orang Islam atau Tuhan orang Kristen? Aduh. Ini tadi kau makan obat apa tadi? Kau terbalik-balik, kau ngomong di saya, kau balik-balik lagi. Biasanya Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu ada. Oke, jelaskan. Kata adanya apa? Silakan. Kata adanya maksudnya? Kata adanya itu apa? Silakan. Kata ada maksudnya ada apa itu? Menyatakan diri begitu.
Tuhan Yesus kok masih tahun segini masih ada manusia kayak gini? Pertanyaannya di lebih Kau bilang kan dispesifikin. Iya, dilebih perbaiki lah, biar Kau bilang enak. Tuhan Wujud, itu ada kan? wujud. Dengarkan, kau bilang Tuhan itu ada Ah, kan? ya. Oke, kau bilang tadi ada. Oke, jelaskan. Kata ada itu apa? Silakan. Jelaskan kata ada. Kau pengen jelaskan Iya. kata ada atau jelaskan Tuhan? Jelaskan ada itu adanya apa? Adanya apa? Maksudnya kau mengatakan bahwa Tuhan, saya mengatakan Tuhan itu ada. Kau tunjukkan keberadaan Tuhan itu, maksudnya begitu. Ya, oke, itu yaudah. Kalau gitu yang bisa kau tangkap, silakan. Oke, menunjukkan Tuhan itu ya dengan wujudnya. Manakah wujudnya? Itu harus berbentuk sabar, harus berbentuk fisik, tidak. Terus bagaimana kita mencari tahu kalau Tuhan itu ada? Ya kita melihat dari ciptaannya, Oh, yaitu berarti- langit dan bumi. Oh, berarti kalau melihat ciptanya berarti sudah Allah itu gitu. Iya kan, dunia ini siapa yang cipta kalau bukan Tuhan? Iya, berarti kalau kita melihat ciptanya Coba berarti sabar dulu Major. Allah, Tuhan toh. kau nama siapa? Siapa nama Tuhan kau? Iya, balik dia mulai muter. Tidak, saya tanya dulu biar kita lurus. Siapa nama Tuhan kau? Nanti cari kawan gue bertanya. Di Oke. saat kita melihat ciptanya, apa kita sudah melihat Allah? Kenapa? Kalau kita sudah melihat ciptaannya, apa kita sudah melihat Allah? Tidak, kita tidak bisa melihat Allah. Jadi apa yang kita lihat dari Allah? Kenapa? Yang kita lihat dari Allah itu apa kata ada itu tadi? Kata ada. Allah itu kita hadirkan, dia itu ada. Bagaimana kita menghadirkan bahwa Allah itu ada? Ya sesuai dengan kita melihat ciptaannya. Dia menciptakan matahari, menciptakan langit dan bumi. Iya, Kan tidak ada. Dengar, kau bilang tadi Allah itu ada. Berarti kalau kita melihat ciptaannya itu adalah bukti keberadaan Allah, berarti ciptaannya itu adalah Allah. Kemana kau? Bagaimana Bang inspirasi masuk? Iya, pingsan. Loading aja. Goyang, Mister Loading. Ada, Master maksudnya Loading gini, goyang, Bang goyang. Major. Bang Major, maksudnya gini, Bang Lodin tadi. Itu adanya matahari, bumi, manusia, dan segala macam itu dari segi rasional. Rasional itu dari ada yang menjadi tidak ada. Bumi ini ada, berarti ada yang mengadakan. Dari tidak ada menjadi ada, dari segi rasional. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengetahui Allah itu ada? Dari segi eksistensinya. Gitu. Eksistensinya itu dalam arti zat itu wujud itu ada bukan berarti sesuatu ada harus nampak. Betul. Itu dari Contoh segi gini eksistensi. Mayor. Contoh begini. Gitu. Bagaimana kau meyakini ada tukang kursi Mayor? Bagaimana? Oke. Enggak, kau meyakini tukang kursi itu ada bagaimana caranya? Iya, kita meyakini adanya tukang kursi karena ada kursi yang dibuat Ada dia. kursinya. Apakah saya sekarang harus kita- mengetahui Oke. siapa yang tukangnya? Oke, sekarang gini, kutanya kau udah kalau po. Oke. Tunggu dulu. Tanya terus dari tadi dia ini. Iya, mau lari. Nggak bisa, dengarkan. Kalau membuktikan adanya tukang kursi, berarti kita lihat kursi yang dijadikan dia. Apakah kursi itu adalah tukang kursi? Dengarkan, iya. Ya, Ini loh, kalau kita perhatiin Mayor ini terbalik-balik loh pikiran Ini itu habis loh. ini saya yakin dari rumahnya Pak Bom Bom lagi dia ini terbalik lagi otaknya. Pak Lopo. membuktikan adanya tukang kursi, ya. Halo, Dari? Pak Lopo. Kita lihatlah kursi, ada kursi, Kursi. yang dijadikan dia. Oke, Pak Lopo. ya. Berarti Ya, sabar, Pak. Nah, buktinya. Bentar dulu, aku mau berarti izin dulu. tukang kursi itu Aku ada. mau Oke. mandi nih ya. Terima kasih dulu Pak Lopo, Bang Lodi. Terima kasih, Karina. Oke, Siap, oke, Bang Yusuf, ya. Justo. Oh, mau turun. Nanti Oke, nanti di siap. DM Turunkan ya. aja Pak Lopo. Iya, iya, Nanti kita iya, gabung iya. lagi ya. Terima Oke, kasih ya, Bunda. saudaraku ya. Ya di DM Boleh, aja nanti boleh, Bang boleh. Bang Turunkan inspirasi aja Pak Lopo, aku mau mandi. Oh iya. Turunkan Oh dulu. iya. Nanti kalau mau nanya sebentar enggak apa-apa, request aja lagi. Ya, diturunkan aja. Saya belum mau soalnya. Ya. Oke, teman-teman minta tolong di bawah 967 orang minta tolong di share-share, di posting ulang, 3 ya, share-share, posting ulang sama bantu tap-tap layar. Sama yang terakhir, yang belum absen silakan absen dulu. Oke, coba. Oke, silakan Mayor. Oke. Tadi Anda bilang membuktikan adanya tukang kursi
Ya, ya kita lihatlah apa yang dijadikan dia. Ya dulu Betul. 2 kursi. Oke, berarti itu tukang kursi itu ada. Ya. Oke, sekarang gini. Bagaimana kita tahu tukang kursi itu ada? Hakikatnya apa? Ya manusia. Dari mana kau tahu? Ya manusia. Siapa tahu yang bikin robot? Tidak mungkin. Gimana? Tidak mungkin seekor kucing menjadikan satu bangku. Kan itu. Bagaimana caranya? Ya makanya. Oke, tukang kursi itu hakikatnya apa? Oke, tukang kursi ya menjadikan kursi. Oke, tukang kursi ini hakikatnya apa? Ya manusia. Gantian Gordon. Ya silakan. Kau bawa oksigenmu kalau diskusi. Bawa tengok. Nanti piston di atas berada. Jadi begitu Iya, Mayor ya. Sebentar Bang. Sebentar Bang Tobing ya. Jadi tadi kita sudah dapat poinnya Bang Mayor. Artinya mengetahui keberadaan Allah itu kita tidak berbicara tentang hakikat Abangku, tidak berbicara ke situ. Tadi sudah dijelaskan Bang Loding bahwa meyakini keberadaan Tuhan itu dari hasil ciptaannya. Nah, saya analogikan tadi ke kursi. Adanya kursi pasti ada tukang kursinya. Bukannya kita mau cari tukang kursinya di mana? Itu repot benar. Iya dong, tukang kursinya ini gitu apa manusia apa kucing kan itu? Bukan itu masalahnya. Ya, yang penting iya kan dong. ada. Jadi contohnya gini, maka sembahlah aku. Ya. Kalau contohnya saya mau tempat kursi lagi, yang saya cari siapa? Kalau nggak tahu saya tukang kursinya. Nah, kau cari aja tukang kursinya yang kursimu itu. Ya iya, yang dicari kucing apa manusia? Yang dicari kucing apa manusia? Loh, saya tanya lagi, yang bikin perempuan apa laki-laki? Jawab. Ya iya, makanya yang dicari itu kucing apa manusia kan itu. Ya, kalau robot yang bikin, yang saya cari kalau itu robot apa? yang bikin sekarang kursi plastik, robot yang bikin kursi plastik. Berarti kalau kucingnya itu hakikatnya robot, ya taruhlah robot. Ini siapa lagi yang bikin fotonya ini, aduh. Bang Uding, itu Bang Uding, enggak enak. Lanjut. Enggak enak. Lanjut Bang Sobing, lanjut. Siap. Begitu Major ya. Apanya begitu? Nah sekarang Kau pun nggak paham apanya begitu. Oke, baiklah. Sudah panjang lebar kita sampaikan, Major mau terima atau tidak, itulah pemahaman kami. Sekarang saya mau tanya sama Major. Tuhan Major nama siapa sih? Oke, Tuhan pencipta saya itu Allah Bapa, yaitu Yahweh. Nama. Iya, Yahweh. Oke, namanya Yahweh. Ya, Tuhan ada berapa Major? Tuhan itu bisa banyak, tapi yang saya bisa yakin, banyak. Kalau Ding sama aku, jangan sama Major. Kalau dikatakan Tuhan itu yang merujuk pada akhirat, ya dunia dan akhirat, ya berarti itu yang saya tuhankan itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 berarti Tuhan Major? Ya Tuhan itu bisa banyak, kenapa? Tapi Allah pencipta cuma ada 1. Siapa? Oke, Yahweh. Oke, Tuhan Major nama Yahweh ya? Ya. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Siapa yang bilang? Kau itu gimana? Kau yang bertanya, kau jawab sendiri. Kau masuk angin kau. Bukan Yesus Tuhan atau bukan? Hah? Ya iya. Yesus dong. Tuhan. Tuhan. Selamatku kok. Oh, Tuhan juru selamat. Berarti di Kristen ada Tuhan pencipta langit dan bumi dan ada Tuhan juru selamat, betul? Ya, iya. Berarti ada 2 Tuhan kan? Iya, karena kenapa? Itulah bedanya kita memahami Tuhan dengan cara menyembah Allah pencipta yang benar itu. Ya ada caranya karena dia tidak kelihatan. Caranya apa? Ya melalui Yesus Kristus. Makanya dikatakan Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini pencipta ya, Allah yang benar. Dan mengenal Kristus yang Kau utus. Jadi cara mengenal Allah yang benar harus mengenal Yesus Kristus. Tidak dikatakan maka mengenal nabi-nabi ini tidak ada. Harus Yesus Kristus. Betul. Itu saya sepakat. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi ya? Bukan. Ya. Oke, luar biasa Major, luar biasa. Berarti Yesus itu hanya utusan. Bagaimana agar kita bisa kenal kepada Allah Bapa? Kita harus melalui Yesus. Karena Yesus selama hidup di dunia juga Yesus berdoa dan menyembah kepada Allah Bapa. Betul Major? Iya. Sudah.
Dia ini sudah mau syahadat, cuma dia gengsi saja Major ini teman-teman. Jadi sabar ya. Gengsi, faktor gengsi saja ini. Tadi lah, udah kutanya kau kayak gitu tadi, sesak napas, botol oksigennya kau bawa naik. Tapi Major kenapa Tobing? Tapi Major kenapa Tobing berbeda? Tobing bilang Yesus itu pencipta langit dan bumi. Loading, yang dikatakan Major benar. Itu bukan olehmu, karena oleh Muhammad gak ada kuasanya. Kau apa juga si Waroko. Jadi begitu Major, tidak apa-apa, penjelasan Major luar biasa. Sisa pahami Tuhan saja. Mungkin dari Tuhan yang di Yesus itu kita hapus hanya saja. Berarti Tuhan langit dan bumi adalah Yahweh, Tuhan di bumi adalah Yesus. Nah begitu, mantap. Ya. Ada nggak tuannya? Ada nggak yang bergelar Tuhan di muka bumi yang berkuasa atas dunia dan akhirat? Kenapa? Ada nggak yang bergelar Tuhan di muka bumi ini ya, yang diberikan kuasa atas dunia dan akhirat? Semua para nabi diberikan kuasa dunia dan akhirat. Oke, tunjukkan satu nabi pun di luar Yesus, silakan. Iya, sabar dulu. Ketika Yesus mengatakan segala kuasa telah, iya dengar dulu. Kan kau bertanya. Jangan merepet. Iya, dengar dulu lah. Ketika Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi, itu maksudnya Yesus mampu membawa manusia di dunia yang penuh dosa ini sampai ke sorga apabila kita mengikut pengajarannya. Begitu contohnya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 sama Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan situ? Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, jika mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dengan basiro yang nyata yang ada dalam Al-Quran, petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Jadi diberikan kekuasaan di sorga dan di bumi itu maksudnya mampu membawa manusia dari dunia yang penuh dosa ini sampai ke sorga. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Tetapi Yesus mengatakan pada zamannya itu, zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sabar dulu. Kenapa saya katakan zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi? Ketika detik-detik Yesus mau dibunbun, maka apa yang Yesus katakan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yang dia akan menyertaimu selama-lamanya. Yang saya heran di situ Major, yang diminta penolong, kembali ke original teks, yang diminta Parakletos. Tiba-tiba Bapak kirim pneuma. Berarti salah kirim ini. Ketika penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kita lihat, pengikut Paulus dan pengikut Nabi Muhammad, siapa yang memuliakan Yesus? Pengikut Nabi Muhammad mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunbun dan dia tidak disalibkan. Pengikut Paulus mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi pupuk. Silakan Major. Tadi kau bilang tadi Allah itu berfirman, maka ikutlah dia, ya, betul ya, betul. Sepakati dulu. Iya. Oke. Iya. Iya. Oke. Ini yang diikuti itu Muhammadnya atau perkataan Allah ya? Ikuti perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bukan Muhammadnya. Tanpa Nabi Muhammad, perkataan Allah itu tidak sampai kepada kita. Karena Nabi Muhammad ini utusan Allah untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu. Maka dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan aku akan hapuskan dosa-dosa mereka. Apa yang kita ikuti oleh Nabi Muhammad, yaitu pengajarannya Nabi Muhammad, mengajarkan mengesahkan satu Tuhan. Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Muhammad Tuhan
Allah itu satu, bukan satu isi tiga. Makan 3 bayar 1, makan 1 bayar 3, bukan. Jadi kami mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Major. Itu pengajaran siapa? Pengajaran Allah atau pengajaran Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad. Bukan, begini Major, bukan Nabi Muhammad. Makanya dengar dulu, iya bukan Nabi Muhammad. Bukan pengajaran dari Nabi Muhammad sendiri, bukan. Nabi Muhammad melakukan sesuatu hal itu bukan dari hawa nafsunya, tidak. Makanya Yesus mengatakan sama, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad berkata-kata bukan dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diturunkan Allah kepada dia. Oke, jadi yang lurus, nah itu. Jadi yang lurus itu yang Anda maksud itu ajarannya Allah itu atau Nabi Muhammad? Mana yang jalan yang lurus di situ? Ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Oh, berarti ajaran itu yang jalan lurus ya? Iya. Bukan Nabi Tanpa Nabi Muhammad ajaran itu tidak sampai kepada kita. Jadi Nabi Muhammad ini bisa dikatakan pelantara antara kita manusia dengan Sang Maha Pencipta. Nabi Muhammad di tengah-tengah. Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Begitu. Iya, makanya Allah katakan tadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 kan? Contohnya gini loh, kan begitu. Bukan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bukan. Dengarkan. Iya, silakan. Ya, saya kasih analogi. Ini saya ada di sini ya. Saya mau mengirim satu dokumen ya. Contohnya ke Medan lah, ya kan? Saya kirim ke Medan dokumen. Saya pakai jasanya Tiki. Ya. Saya pakai jasa Tiki. Oke. Waktu saya pakai jasa Tiki, oke, orang Tiki mengutus kurir menyampaikan ya kepada saya. Ya. Jadi poin dari yang dikirim ini ya, inti dari yang dikirim itu karena yang menyampaikan itu hanya perantara. Bukan dari inti. Iya. Bukan dari inti daripada yang diisinya. Isinya itu kan dokumen. Ya, cumanya dokumennya isinya umpamanya contohnya si loading masuk angin isinya. Ya cuman saya yang tahu nanti kalau tulis di dalam nanti tulisannya loading masuk angin. Ya si kurir nggak tahu itu. Gitu loh. Iya, betul. Nah, terus apa lagi? Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau umpamanya ada orang yang mau menjelaskan ini ya tidak ditanya saya karena saya yang baca kok kan itu. Maksudnya? Kan saya apa baca. yang kau omong dari tadi? Ya. Kan udah. Tapi dia tahu apa maknanya tidak tahu. Bang Inspirasi mau masuk? Ya, kenapa? Apa-apa, dikelarin aja dulu. Oke. Jadi begini Major ya. Kalau begini Major, dengar dulu. Kau buka bawa panadol 5 papan gitu. Begini Major. Jadi kami orang Islam, kami tidak mengikuti ajaran pribadi Nabi Muhammad, tidak. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan sesuatu hal dari keinginannya sendiri kepada kami, tidak. Melainkan yang kami ikuti dari Nabi Muhammad adalah wahyu yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berkata-kata itu bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu turun daripada Allah. Sebagaimana Yesus mengatakan kan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Kan sama. Jadi itulah bedanya loginya. Yesus dengan para nabi yang lain itu bedanya. Yesus berkata Yohanes 14 ayat 10, ya, apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang berkata-kata dan melakukan pekerjaannya. Setidaknya kamu bisa percaya apa yang kukatakan. Kan katakan Yesus. Ya, jadi Allah Bapa itu berkata-kata melalui Yesus Kristus. Kamu percaya perkataan Yesus? Ya iya dong. Oke, Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Percaya? Ya iya, cuma satu-satunya. Oke, berarti Tuhan kalian Allah kan? Iya, Tuhan pencipta kami itu ya Elohim. Berarti Yesus ini menurut Major juga Tuhan kan?
Iya. Ya berarti Kristen mempunyai dua Tuhan kan? Macet sini dia. Macet sini, pura-pura lupa ingatan. Pura-pura lupa ingatan nih, kan? Dengarkan dulu. Pura-pura lupa ingatan. Sekarang aku tanya dulu. Firman Allah yang tertulis dalam Quran itu kau tuhankan nggak? Kenapa? Tidak. Kita tidak tuhankan. Kita mengikuti perintahnya. Yang saya tanya, ya. Apa yang tertulis perkataan-perkataan Allah yang dalam Quran itu kau tuhankan nggak? Tidak, kita tidak tuhankan. Di mana saya menuhankan perkataan Tuhan di dalam Al-Quran? Tidak. Berarti itu bukan perkataan Allah berarti. Kenapa? Berarti itu perkataan Allah. Tetapi kita tidak menuhankan perkataan Allah. Contohnya begini ya. Contohnya simpelnya begini. Sabar, simpelnya begini. Ketika firman Allah itu menjadi buku, itu di Islam ya. Firman Allah menjadi Al-Quran. Di dalam Islam firman Allah menjadi Al-Quran. Di Kristen firman Allah menjadi manusia. Tetapi ketika di Islam firman Allah menjadi Al-Quran, orang Islam tidak menuhankan Al-Quran. Ketika di Kristen firman Allah menjadi manusia, orang Kristen menuhankan manusia itu. Tulisan yang ada dalam Quran itu kan wahyu Allah. Itu tuhankan nggak? Kau tuhankan nggak itu? Tidak, saya tidak tuhankan, tidak tuhankan perkataan. Iya. Kau tidak, berarti apa yang tertulis di dalam yang dituliskan itu tidak kau ikuti ya? Kenapa kau mengatakan emang kalau saya tidak tuhankan dia, saya tidak ikuti dia? Salam. Dengarkan. Di saat kita menuhankan itu apa? Dengarkan lo deh. Menuhankan itu yang kita menghambakan diri tak dan tunduk kepadanya. Ya. Apa definisi Tuhan menurut Major dulu? Apa definisi Tuhan menurut Major? Silakan. Yang disembah, yang dipuja, yang dimuliakan, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Ya, jadi sekarang gini, Allahmu berfirman, dituliskanlah di dalam kitab gini. Apakah perkataan Allah yang tertulis itu kok tidak kau tuhankan? Tidak, saya tidak tuhankan perkataan Allah, tidak. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 14, aku ini adalah Allah dan sembahlah aku. Ya. Berarti orang yang berakal tidak mungkin menyembah perkataan Allah yang ada di Al-Quran, tidak. Seandainya Allah mengatakan ini perkataanku dan sembahlah perkataanku, nah itu Al-Quran itu petunjuk kita agar bagaimana bisa menyembah kepada Allah. Yesus juga petunjuk bagi orang Kristen agar bagaimana bisa menyembah kepada Sang Elohim. Sama sebenarnya, cuma kalian yang mau mutar-mutar. Jadi tidak kau ikuti ya? Saya mengikuti perkataan Allah karena di dalam perkataan Allah itu suruh menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada kata-katanya. Sama saja, Yesus itu adalah utusan Bapa. Di mana kehendak Bapa untuk menyembah kepada Yesus? Kan tidak ada. Perkataan Allah itu wajib ikuti gak? Wajib. Contoh gini, di saat kau, ini analogi ya, di saat kau diperbudak oleh hawa nafsu. Dia mau menjebak saya, teman-teman. dia pikir saya tidak tahu. Dia mau kata-kata ini dia sudah pernah diskusi sama Bang Inspirasi. Dia pikir saya ini pertanyaan. Memang Major begini, teman-teman. Dia bukan sengaja, tapi dia mau menyebak setiap orang. Tapi pasti dia sudah tahu ini, teman-teman. Karena kita bertiga pernah ngobrol di Komal Bang Inspirasi itu. Bang Inspirasi sudah dijelaskan itu. Jadi kalau Bang Major ini pergi di Komal Muslim yang awam-awam, pusing dia. Tapi kalau di sini udah biasa. Kalau dia di sini sampai Petrus aja nangis. Di Komal ini Petrus sampai nangis. Gara-gara Major Petrus sampai nangis. Gimana? Kan saya bilang di Komal ini ya. Kalau saya punya data-data baru, pamannya ada kajian saya, pamannya ada, saya mau tanyakan sesuatu, cuman 2 komalis saya percaya untuk bisa dapatkan apanya itu jawabannya. Kalau di sana saya sudah tidak dapat jawaban. Berarti ini saya bawa ke giring, saya giring semua di tiap komalis, siapapun saya bawa ini data memang. Cuma komalis Prati sama Abuya. Itu aja. Kalau di sana saya udah di-kick, udah mulai muntah-muntah. Berarti ini data biasa. Kalau komal saya, Major, kalau komal saya
Masuk angin ke orang kau. Kalau komal saya bilang Major silakan bertanya, begitu Major tanya saya ludahi. Kalau saya ingat dulu Bang. Saya ingat dulu Mayor kan, adik Komal saya dulu Mayor ya. Oke, saatnya Muslim bertanya. Pas giliran, silakan Mayor bertanya, langsung rungkat saya. Langsung rungkat. Pas giliran Kristen bertanya rungkat. Saya masuk siang. Paling saya masuk siang, saya usahakan saya curi waktu di kerjaan kan. Oh, Palo buka. Oke, lalu diskusi nih, orang Kristen mulai bal-bali nih. Oke, saya naik. Oke, bentar dulu, Bang Bolo, aku mau tanya. Belum waktunya Kristen bertanya, nanti sore, nanti malam, jam 8. Saya masuk jam 8 juga. Waktunya masih Islam bertanya, masih Kristen waktunya ditanya. Pas sekali bertanya kemarin Bang Lodi saya kasih rungkat. Begitu ditanya langsung rungkat. Ini saya tambahkan aja sedikit Bang Major dari diskusi yang tadi. Jadi buku atau mushaf Quran itu adalah ciptaan. Bukunya ya, mushafnya. Nah, isi yang di dalam mushaf itu adalah qalamullah gitu, atau qalam, al-qalam. Nah, jadi kalau kita bertanya, apa penciptaan pertama Allah Subhanahu wa taala itu adalah qalam. Nah, itu makhluk ciptaan pertama Allah Subhanahu wa taala itu qalam. Nah, qalam ini bisa diartikan merujuk ke pena. Gitu, pena, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surah Al-Qalam ayat 1. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, itu. Jadi pena ini bisa dikatakan adalah ciptaan Allah yang pertama kali diciptakan untuk menuliskan apa-apa saja yang bisa dijadikan wahyu. Perkataan Allah, pena yang dituliskan dalam wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi gini ya. Saya mau tadi si loading tadi kurang jujur dia, yang kurang kayaknya udah agak oleng dia. Gini Bang Ekspresi. Yang saya tanya kan, gimana? Kan kita bukan bicara kitabnya. Kitab itu kan bagian daripada buku, kertas yang disatukan kan. Nah, yang saya tanyakan tulisannya itu, bagaimana tulisan itu, perkataan itu dijadikan menjadi huruf-huruf yang menjadi suatu arti, ya, berarti itu isinya, ya. Makanya saya tanya tadi, apakah kamu menuhankan perkataan Allah yang tertulis itu? Saya bilang, tidak, katanya. Bagaimana itu? Oh, kalau kita berbicara masalah konteks menuhankan, sama seperti kita ketika kita disuruh pilih ya, kamu menyembah nama atau menyembah sang pemilik nama. Nah, analoginya seperti itu. Kamu menyembah namanya yang kau sembah, atau yang kau sembah adalah pemilik nama itu. Nah, sama seperti konteksnya, kamu menyembah firman-Nya atau sang pemilik firman-Nya. Ya toh? Kan Al-Quran itu kan wahyu perkataannya Allah. Nah, jadi pertanyaannya Bang Major tadi, apakah Bang Luding menyembah firman Allahnya atau perkataan Allahnya atau pemilik firman-Nya? Nah, gitu. Ini kajian sangat mendalam ini, Bang Major. Kajian sangat mendalam. Jadi ketika kita ditanya, apalagi khususnya saya, ya kami menyembah bukan firman Allah yang kita sembah, tetapi sang pemilik firman-Nya. Gitu. Siapa sang pemilik firman tersebut? Ya Allah Subhanahu wa taala yang sang pemilik firman. Karena firman Allah yang keluar melalui dari perkataannya atau yang disebut tadi, yaitu qalam, yaitu ciptaannya, hanya ciptaan. Oke, berarti pemikirannya tidak sampai ke situ soalnya. Udah nyampe sih. Kalau udah diam itu udah nyampe dia. Dalam itu dalam. Udah dalam dia. Berarti apa yang tertulis itu tidak dituhankan ya? Enggak lah, gimana? Betul. Tetapi mengikuti. firman
ya firman wahyu atau firman Allahnya itu yang menjadi modul kita atau buku panduan untuk seluruh umat manusia. Oke. Buku panduan untuk kita itu. Oke. Berarti hanya sekedar buku panduan. Oke. Berarti kalau Anda tidak menuhankan tulisan itu, ya setelah itu ditulis berarti bukan firman Tuhan lagi dong. Gimana sih Major ini? Tadi kata Anda bilang begini Major, saya kasih Tuhan sedikit lagi. saja Major. Oke, saya kasih sedikit begini. Jadi firman Tuhan itu petunjuk kita agar menyembah kepada pemilik firman itu. Simpelnya begitu. Jadi firmannya itu petunjuk atau jalan mengajarkan kita untuk menyembah kepada pemilik firman itu. Sebagaimana Yesus adalah jalan, petunjuk agar menyembah kepada Bapa. Tetapi kalian kan menyembah kepada firman itu. Jadi kalian mau paksakan kita harus menyembah ke firman itu? Tidak, kita tidak menyembah ke firman Allah. Tetapi firman Allah itu menjadi petunjuk bagi kita agar menyembah Allah. Betul. Oke, sekarang gini. Makanya sedikit Mayor, makanya sedikit begini, ada salah pemahaman tentang Kristen bahwa Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Sebenarnya bukan. Karena Yesus itu masih menerima firman 17:8. Berarti bukan Yesus sang firman, tetapi dia penerima firman dari sang firman, yaitu Bapa. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima. Berarti Yesus di sini posisinya hanya sebagai penerima risalah, penerima firman dari sang firman, yaitu Bapa. Itu maksudnya. Kalau dikatakan Yesus adalah sang firman itu sendiri, oh tidak, karena dia masih menerima firman, dia masih menerima perintah dari Bapaknya. Jadi Bapaknya inilah sebenarnya yang sang firman. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Pertanyaan saya, siapa yang berfirman di situ? Bapa. Begitu Mayor. Kalau teman Kristen kan dia terbalik. Yesus itu sang firman, Bapa sang sumber. Apa pula sang sumber sang firman? Sang sumber apa? Sumber firman. Gitu Mayor. Tapi betul loh Bang Falco kata Bang Lodi. Bang Mayor ini mau menggiring kita gitu loh, sama kayak pemahaman dia Kristen gitu. Dengarkan. Iya. Dengarkan. Makanya berbahaya kalau Islam yang awam ini berhadapan dengan Major. Tapi kalau di sini dia tidak berkutik, di bawah kaki. Gak bisa. Makanya dia ini kalau naik komal dia lihat dulu, komal ini ada Bang Palopo atau tidak ya, komal ini ada Bang Loding atau tidak ya, komal ini ada Bu Novera atau tidak, dia naik situ. Iya, perhatikanlah. Tapi kalau komal lain saya nonton dari luar Bang, dia pumpang. Kalau kita sudah tahu ilmunya ya Bang Loding Udah dia. tahu Bunda. Iya. Udah tahu dia. Jadi kan itu semalam aku kan masuk habis dibal-balik Kristen semalam di komalnya siapa namanya sih? Komal kita apa namanya itu? Bayangin aja aku belum tidur kan? Aku masih scroll handphone gini. Nampak komal dia. Penontonnya sampai 3.000 loh. Di situ ada siapa? Orang kayu. Bahagia orang itu, kayak lagi ulang tahun, senang kali orang itu. Orang Kristen habis dibal-balik. Aku minta naik kan, aku pengen lagi. Gak tahu orang itu kan? Nah, semalam lah baru jumpa. Semalam baru jumpa kan? Gitu tengok orang itu buka komal, minta naikkan dulu pulang. Jumpa sama orang itu. Si orang kayongan di situ. Di situ ada Ardiansa, ada si Ripa, ada siapa kan? Udah. Enggak gini, kamu nggak mau naik, Jor katanya. Aku mau lanjut yang semalam, yang sampai jam 3 pagi kau bilang. Aku minta naik, bukannya kau naikkan, kau malah rungkut kau bilang. Di roomnya kata Bible. Ya, kata Bible, ya. Kata itu. Yaudah, kita mau diskusi apa katanya kan? Diskusi lah kami, gini. Dibawakan dia data yang malam itu dimasukkan ke saya. Masuk angin dia, sampai pegang teralis jendela gini dia, udah mau pingsan dia pegang gini. Jangan pegangan kau, harus jatuh kubis semua. Jangan pegangan bulan. Tapi pas lu turun itu ada yang naik syahadat. Freddy. Hah? Ada Freddy. Enggak, Freddy udah di situ. Freddy iya, baru syahadat dia Mayor. Justru gara-gara lu naik. Bukan. Saya naik, Freddy udah di situ, udah syahadat dia. Oh, begitu. Ya? Kan di situ dia manggil tulang sama aku kan. Oh, tulangku kau katanya. Oke. Iman gak masalah, aku bilang itu. Udah, dia nyimak dulu. Cuman gara-gara saya jelaskan sama si siapa itu si
si hostnya tiba-tiba taruh aku tinggal dulu aku mau kayaknya entah mau beli rokok beli penalon nggak tahu tuh si siapa itu si Freddy. Jadi agak goyang dia, agak goyang. Soalnya hostnya pun udah mulai pegangan teralis jendela. Jadi di situ gue bilang karena masih kan masuk Sardiansa. Jadi gue bilang sama Sardiansa. Jadi gini Dian, aku udah paham cara diskusi sama kamu, gue bilang. Kau nggak jauh beda sama Pak Lupo, ulang gitu. Ilmumu sama Pak Lupo itu beda tipis 11-12, gue bilang. Ilmunya kan gitu. Melintir sana melintir sini kan gitu. Tapi dulu Pastor Loading, waktu awal-awal saya sama Bang Mayor yang lucu, dia paling takut ketemu 2 Yohanes 1:7 loh. Banyak penyesat yang muncul. Bukan begitu bertanya, malah dia yang ngatur kita bertanya. Paling takut dulu Mayor ini 2 Yohanes 1:7. Banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ilmunya Mayor ini BAP Bang Palopo. Sebenarnya yang bikin ruwet Bible ini itu kesalahan terjemahan di Yohanes 1:1. Iya, kesalahan. Di situ kesalahan terjemahan. Kalau kita anggap ya, pada mulanya adalah firman. Nah, ini sudah betul ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini sudah betul. Nah, ini yang ketiga ini. Firman itu adalah Allah. Nah, di sini yang keliru. Andai kata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu dari Allah. Ini cocok. Cocok. Karena ho-nya dia tidak ambil di situ, Bang. Ho. Iya. Tapi aslinya memang dari Allah kalau yang sebenarnya. Iya. Dari Allah. Dari Allah. Kayak hologos. Hologosnya. Kayak hologos. Kayak ho. Itu kayak hologos. Dari. Ya, kayak hologos dari Ya, firman itu dari Allah. Nah, itu terjemahan yang sempurna, sudah tepat itu. Firman itu dari Allah. Firman itu berasal dari Allah. Nah, itu sudah pas itu. Nah, cuman LAI mempelintir. Jadi seakan-akan firman ini adalah Allah itu sendiri. Akhirnya banyak teman-teman Kristen langsung terputar langsung mindsetnya seakan-akan bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Manusia. Pada mulanya Allah berfirman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah perkataan dari Allah. Itu kalau kita mau masuk ke pemaknaan sebenarnya itu. Cuman diputar segimana lah, di situlah sesatnya. Ya semalam juga akhirnya Ustaz Ucup live, saya masuk juga kan. Diskusi dibuat sini topiknya Yesus adalah ciptaan. Ya. Oke. Itu saya masuk, saya sapa, oke, kita sapa dulu tamu kita Major katanya. Oke. Saya tanya, coba baca topiknya lo, temanya lo, coba deh, coba baca. Oke, Yesus ciptaan. Oke, bagaimana, apa tanggapan katanya? Ya, Yesus ciptaan. Yuh, senang kali dia. Ya memang iya, Yesus itu ciptaan. Saya bilang gitu. Ada dalilnya, bisa saya tunjukkan. Saya bilang gitu. Ya diskusi. Terakhirnya ya rungkat juga. Ya nggak tahu apa udah pusing juga tahu. Saya udah mulai pegang kepala. Aku tengok Ustaz Yusuf. Udahlah, rungkat dulu jur ya. Nanti besok kau besok naik lagi kau ya. Tapi benar kata Bapak. Sebenarnya tinggal pemahaman aja nih Bang Mayor. Tinggal pemahaman itu. Jadi cobalah belajar tentang memahami Bible itu dalam perspektif Islam, Bang. Gampang sebenarnya itu. Gampang. Sudah gini Bang kalau saya coba kan, gini Mayor, gini saya izin sedikit ya. Saya izin sedikit ya. Di Bible itu cuma satu kuncinya, Bang. Cabut itu huruf H di depannya Yesus. Selesai itu barang. Percaya sama saya. Bukan. Cabut aja kata itu. Tuhan itu tidak ada jadi masalah. Kalian aja yang terlalu. Bukan. Memperkenalkan kata Tuhan hanya untuk pada sang ilah itu. Enggak, gini loh Mayor. Akhirnya otak kita jadi traveling. Oh Tuhan itu seperti begini. Padahal Tuhan itu Tuhan. Tetapi masyarakat awam
Yang tidak mengetahui mindsetnya udah Tuhan aja, Tuhan itu sang pencipta, gitu loh. Coba aja kau cabut itu huruf H di tengah, ketemu itu barang bang. Berarti Walaupun Tuhan itu adalah Tuhan, tetapi berbeda bang. Berarti pencipta Berbeda, Tuhan. bakpao bisa sama rasa bang, tapi isinya beda. Ada yang kacang hijau, berarti ada yang pencipta itu Tuhan dong. ya iyalah kalau diambil ke KBBI gimana sih Allah. anda ini? Astagfirullah itulah. Tuhan itu adalah gelar sang pencipta yang namanya adalah Allah. Mayor ini adalah gelarnya tukang kursi, orangnya adalah saudara mayor, begitu. Mayor ini orang mayor ini siapa pemilik nama mayor ini? Ya dirimu lah. Manusia bukan? Manusia. Ya iya, berarti jelas. Berarti ada manusia bernama Major, gelarnya tukang kursi. Gitu loh. Ya kan? Ya sudah. Ada. Cocok itu. Cocok itu. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi namanya Allah. Sama. Apa lagi? Pencipta langit dan bumi itu gelarnya bukan? Iya,